Anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan hidayah, dibukakan pintu hati kita untuk dimudahkan menuntut ilmu pengetahuan, dan juga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan istiqomah ya, untuk kita mendaki, berenang, dan juga menaungi Al-Munjiyah ini selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke seberang lautan, dan mudah-mudahan kita juga semuanya sampai ke puncak gunung apa? Himalaya atau Gunung Rinjani boleh juga. Ya, di sini ada gunung ya. Ada gunung, ada puncak juga. Ini sebenarnya gunung juga ini ya. Cuman gunung yang sudah didatarkan ya. Kalau mau ke puncak, ada puncak di atas itu. Akhwat kalau mau jalan-jalan ke puncak, boleh nanti sekali-kali dibawa ke puncak ya. Nanti akan dibawa ke puncak. Hari ini akan dibawa ke puncak. Ya, materinya hari ini kita ta'aruf. Ya, ta'aruf biasa dengan sesama kita ya. Ya, kalau ayat Al-Qur'an itu ta'aruf itu siapa yang tahu ayat Al-Qur'an tentang ta'aruf? Kita disuruh saling mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, ini dasarnya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ustaz kasih tahu lagi. Apa namanya? Surat Al-Hujarat. Al-Hujarat ya, Al-Hujarat. Surat Al-Hujarat. Tahu? Ada yang tahu? Surat Al-Hujarat. Ayat berapa? Ayat 11 atau 12? Siapa yang tahu? Panitia jangan ya. Anak-anak ini ada yang tahu enggak? Baik, Ustaz pancing dulu awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya, siapa yang bisa nyambung? Ya, siapa yang bisa menyambungnya? Hah? Ayo sambung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Terus ayat 13 ya. Oke, ayatnya benar, ayat 13 katanya. Jadi saya bilang ayat 11. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, itu dia ya. Siapa yang tahu artinya? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Min waqabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui ya. Ya, pagi ini insya Allah kita akan ta'aruf ya, akan mengenal
lebih jauh, lebih dalam tentang Al-Munjiah. Silakan nanti dicatat yang perlu, seharusnya memang perlu dicatat biar kalian tahu sejarah. Karena sejarah itu adalah apa yang terjadi kemarin, ya. Apa yang terjadi kemarin, tomorrow is today. Tomorrow is today. Today is yesterday is today. Today is tomorrow. Ya. Jadi itu sejarah, ya. Yesterday, apa yang terjadi kemarin, yang lalu itu, ya, itu akan menjadi sejarah yang akan kita sampaikan atau bisa kita ceritakan pada hari ini. Antum semuanya, kalian semuanya pasti ada sejarah dan sudah bisa menceritakan sejarah itu. Karena kalian sudah hidup kemarinnya lagi, atau beberapa hari yang lalu, atau beberapa pekan yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Sekarang umur kalian berapa? Umur kalian sekarang mungkin kalau yang masuk MSN itu umurnya mungkin sekitar 12 ya. 12 atau 13, ya kan? Yang masuk MA itu umurnya mungkin sekitar 14 atau 15 gitu. 14 atau 15 ya. Nah, bayangkan 14 tahun yang lalu itu sudah dilalui. Nah, itu semuanya akan menjadi sejarah yang bisa kita bercerita. 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu itu menjadi sejarah yang kalian bisa bercerita, menceritakan banyak. Kemarin apa yang terjadi? Bahkan ya, baru 1 hari di Al-Munjiah kira-kira sudah punya cerita enggak? Yang akhwat sudah punya cerita enggak? Baru 1 hari di Al-Munjiah. Nih yang akhwat, ada enggak cerita? Bentar nih. Ada enggak cerita? Bisa cerita enggak? Coba ceritakan. Nah, siapa yang mau cerita? Baru kemarin di sini ada cerita enggak? Pasti bisa cerita. Ketika tidur, atau cerita pada waktu pembukaan, atau cerita tidur ada bermimpi atau tidak. Ada bermimpi enggak tadi malam? Tidak ada bermimpi. Alhamdulillah. Ada yang bermimpi bagus atau ada mimpi yang buruk? Ikhwan, ada bermimpi enggak tadi malam? Ada yang bermimpi enggak? Ya, bermimpi tentang pulang ke rumah misalnya kan? Atau bermimpi di rumah. Siapa yang ada bermimpi? Bermimpi yang bagus tadi malam. Siapa yang tadi malam waktu tidur ada baca doa tidur? Ada baca doa tidur tadi malam? Yang ikhwan ada baca doa tidur? Ada. Siapa yang tadi malam ada tilawah? Tilawah Quran. Ada tilawah tadi malam? Ada. Ada ya tilawah ya. Siapa yang tadi malam ada muhasabah? Muhasabah tentang dirinya. Ya, bukan muhasabah cinta ya, tapi muhasabah tentang dirinya. Apa muhasabah? Ya, menilai diri kita 1 hari saya berada di Al-Munjiah, di pesantren Al-Munjiah. Ketika langkah pertama saya ayunkan memasuki pagar area Al-Munjiah, itulah kira-kira kan. Saya melihat ke kiri ke kanan, ada gedung, ada gunung, ada orang-orang, ada pohon, kira-kira seperti itulah. Lalu saya diantarkanlah ke sebuah tempat di mana di dalamnya banyak tempat-tempat tidur, ranjang-ranjang di dalamnya. Kira-kira begitulah ya. Punya cerita nggak? Bisa kan diceritakan? Itu sejarah. Ya. Jadi saya ulang kembali, yesterday is today. Apa yang terjadi kemarin, maka inilah hasilnya pada hari ini. Kita bisa buat sejarah. Inilah dia saya muhajir, pernah jatuh dari pohon kelapa. Itu sejarah.
Itu yang tahu Syamil ini. Pernah jatuh dari pohon kelapa, Ustaz tahu gitu ya. Atau misalnya siapa lagi misalnya kan pernah gitu, antum apa sejarahnya misalnya seperti itu ya. Maaf ya Muhajir ya, ini karena saya yang kenal Muhajir ini. Ya, today is tomorrow. Jadi kalau kalian mau bikin sejarah, mau bikin cerita itu yang akan datang, maka hari inilah kalian menulis, mengkampaskan pena di atas kertas. Maka Ustaz ingatkan dari awal di Al-Munjiah ini, jadilah kalian sebagai penulis yang sejati. Mulai dari hari ini, detik ini, tulislah buku-buku kalian, notes-notes kalian, ya, apa namanya, catatan apa namanya, catatan pinggir, apa yang terjadi dicatat, di pengalaman. Ada teman Ustaz dulu kuliah, dia catatannya rapi sekali, catatannya bagus sekali. Dia catat semuanya, sampai waktu dia beli kerupuk satu dia catat. Siapa yang hari ini sudah ada yang mencatat di buku notesnya? Ayo siapa? Siapa yang hari ini sudah mulai ada mencatat atau di buku ya, di buku notesnya? Kalian harus menjadi penulis jika mau menjadi orang hebat. Kalau mau menjadi orang besar, kalian harus menjadi seorang penulis yang handal. Menulis itu mudah, tapi takut. Takut apa? Enggak bisa. Tapi ketika kita berani, insya Allah bisa. Oh, takut nanti tulisannya enggak bagus, tulisannya salah. Yang pernah ada alasan takut dan alasan salah atau tidak bagus. Tapi tulislah. Mulai dari ini menulislah kalian. Menulislah, saya bilang ya. Apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, tulislah. Nanti kalian akan bisa bercerita kepada abi dan umi, atau bercerita kepada kawan-kawan. Setiap hari insya Allah kita bisa menulis dan akan menghasilkan satu tulisan insya Allah. Bisa? Bisa? Siap untuk menulis? Siap? Siap ya? Menulis. Jadi ada tulisan. Orang ketika melihat kucing, seekor kucing melompat ke atas atap. Apa itu artinya? Seekor kucing melompat ke atap. Lalu atapnya roboh, kucingnya jatuh ke bawah. Lalu dia tulis dalam sebuah tulisan, kucing jatuh. Seperti itu ya. Jadi kalau ada peristiwa, kejadian-kejadian yang dilihat sehari-hari, kita tulis. Nah, hari ini Ustaz sudah menulis, sudah mengalami, sudah menghadapi, sudah melalui di Al-Munjiah ini sejak tahun 1995 akhir. Ini ya, ini sejarah. Ustaz mau memperkenalkan kepada anak-anak Ustaz semuanya, antum semuanya, ya, ta'rifan di Al-Munjiah ini, tentang Al-Munjiah ini. Dan tentu tidak terlepas sejarahnya dari Ustaz sendiri dan juga dari Ketua Yayasan dan juga dari Ustaz Fauzan dan yang lain-lainnya, ya, yang terkait tentang Al-Munjiah ini. Nah, ini yang pertama mungkin Ustaz ceritakan tentang apa namanya, Ustaz deskriptif ya, atau menggambarkan tentang latar belakang terjadinya atau latar belakang berdirinya Al-Munjiah ini. Itu tidak terlepas dari sejarah Ustaz ya. Kami Ustaz dan kawan-kawan, jadi ceritanya seperti ini. Kira-kira akhir tahun 1995,
Atau kalau sekarang sudah berapa tahun ya? Berapa tahun udah itu? Udah 30 tahun lebih? 995, 2005, 2015, 2025, 40 tahun sudah ya. Jadi tanpa terasa Al-Munjiyah ini sejarahnya sudah 40 tahun ya. Bayangkan lama ya. Itu titik awal sejarah Al-Munjiyah ini. Nah, ceritanya begini. Waktu itu saya mendapatkan tawaran untuk belajar ke Mesir. Belajar ke Mesir dan teman saya namanya Haji Fauzan. Ya, Haji Fauzan, Ustaz Fauzan ya, namanya. Jadi kami berdua mendapatkan tawaran belajar ke Mesir. Alhamdulillah karena memang sudah menjadi cita-cita Ustaz sejak kecil dulu, ya. Sudah menjadi cita-cita Ustaz sejak kecil, kepingin belajar di Timur Tengah, apakah itu di Saudi Arabia atau di mana lah pokoknya. Pokoknya di Timur Tengah seperti itu. Ternyata niat itu, ya, niat yang bagus itu diijabah oleh Allah. Maka Ustaz sampaikan kepada antum, di sini di Al-Munjiyah ini banyakkanlah niat-niat yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya, ya kan? Ini cerita pernah suatu hari ada orang berjalan di padang pasir. Dia berjalan di padang pasir. Lalu ketika itu lagi musim paceklik. Tahu musim paceklik? Musim apa itu? Ya, musim kelaparan. Waktu dia berjalan, dalam hatinya muncul niat, ya Allah, andaikan semua pasir-pasir yang ada di padang Sahara ini, katanya, menjadi beras, maka akan saya infakkan kepada semua orang yang sedang mengalami kelaparan. Ternyata ketika dia meninggal, dia lihatlah pahalanya itu banyak sekali. Tanpa dia duga dari mana pahala ini datang. Ternyata ketika hidupnya dia dulu pernah berniat, andaikan semua pasir-pasir ini adalah sebagai beras, maka dia akan bagikan kepada orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Nah, makanya saya bilang kepada antum, di Al-Munjiyah ini baguskan niatnya, banyakkan niatnya yang baik-baik, ya kan? Apa niatnya yang baik itu? Apa kira-kira? Nah, coba, yuk katakan, sampaikan apa kira-kira niat yang baik itu? Pergi ke masjid ini dengan niat, sudah berniat belum? Di masjid ini antum sudah berniat belum? Sudah berniat belum? Belum? Niat i'tikaf. Berniat i'tikaf. Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Niat apa lagi? Niat taklim. Niat belajar. Niat apa lagi? Niat dakwah. Syiar Islam. Kalian ini mensyiarkan Islam dulu di sini. Niat apa lagi? Niat ukhuwah. Kalian ini akan menjaga persaudaraan, ukhuwah. Ada yang dari Semelu, dulunya belum kenal. Udah kenal belum? Ini udah kenalan belum nih? Ini udah kenalan belum nih? Udah? Ya udah. Nah, udah kenal belum? Ini udah kenal ini belum? Belum. Waduh, lemah kali. Ini udah kenal ini belum? Nih. Udah kenal ini belum? Udah. Siapa namanya? Siapa namanya ini? Nih kakak nih. Ini yang ini. Siapa namanya? Ah ya tuh. Siapa namanya? Oh iya, berarti cepat ya, awal ya. Nih, udah kenal? Udah kenal? Siapa namanya? Hah? Muhajir, oh iya. Nih, udah kenal nih? Siapa namanya? Hah? Syahrul. Batul.
Oh, Natul. Natul ya. Nah. Alhamdulillah. Udah kenal ya? Ya, jadi perkenalan ya. Niat ta'aruf, niat ukhuwah, niat apa lagi? Niat ibadah, duduk di dalam masjid. Niat-niat yang lain-lainnya yang baik-baik ya. Pergi belajar nanti juga seperti itu, pergi ke kamar kawan juga seperti itu, niat silaturahim. Nanti ziarah ke kamar kawan, atau ziarah nanti ke kamar sebelah, tetangga. Niat silaturahim agar ukhuwahnya kuat ya. Ya, anak-anak ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun itu kami mendapat tawaran belajar ke Mesir. Alhamdulillah kami terima dan percis kira-kira tidak berapa lama ya kami diberangkatkan. Kami diberangkatkan oleh siapa? Oleh pesawat terbang. Dan itu kalau Ustaz yang kedua kalinya naik pesawat. Kalau yang pertama saya naik pesawat dulu dari Labuan Haji ke Medan tahun 1981. Naik pesawat kecil. Naik pesawat kecil goyang. Mau naik pesawat besar tidak punya uang. Tapi alhamdulillah tahun 1995 Ustaz naik pesawat Boeing, pesawat besar. Insyaallah nggak goyang ya. Menuju Mesir. Alhamdulillah kami berangkat dengan pesawat dari Jakarta ke Kolombo, ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Kolombo. Apa itu Kolombo? Sri Lanka. Dari Sri Lanka ke Uni Emirat Arab, ke Abu Dhabi. Yang ada Burj Khalifa kata orang kan, itu gedung tertinggi di dunia hari ini. Ya, di Burj Khalifa katanya. Uni Emirat Arab atau Abu Dhabi ya. Dari Abu Dhabi baru ke Mesir. Mau nggak naik pesawat? Mau naik pesawat? Mau? Ini yang jawabnya kok yang ini. Mau naik pesawat nggak? Nih, mau naik pesawat nggak? Mau ke Mesir nggak? Mau keluar negeri nggak? Insyaallah ya. Allah yang takabbal. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya. Ya. Dah. Alhamdulillah sampai kami ke Mesir, belajar di sana 3 tahun sampai tahun 1998 kami pindah ke Yaman. Habis itu pindah ke negeri yang Yaman. Enak kan? Kita belajar di sana di negeri Arab, di luar negeri, di negeri orang, di tempat pusat pendidikan terbaik Islam ya. Pusat pendidikan Islam terbaik di dunia ini di Al-Azhar. Terus setelah kami pindah ke Yaman di Hadramaut ya. Ya banyak perjalanan, banyak pengalaman yang dilalui. Pengalaman cukup banyak ya. Itu dari Yaman di lapangan So'a itu kami menuju ke tempat lokasi belajar di Hadramaut namanya. Itu perjalanan menempuh 2 hari 2 malam naik mobil dari So'a ibu kotanya Yaman itu menuju ke Hadramaut. Dan itu perasaan kita mobil itu melalui padang pasir ya. Rasanya jauh sekali teringat pulang kampung gitu. Tapi karena niat kita ingin belajar, ya sudah kita lalui saja gitu. Ya, jalan-jalan itu menjadi kenangan sampai kami kepada tempat tujuan. Dan akhirnya tahun 2000 kami pulang kembali ke Indonesia. Pulang kembali ke Indonesia sesuai dengan kesepakatan bahwa kami berdua waktu itu saya dengan Ustaz Fauzan kalau pulang ke Indonesia maka harus pulang ke Aceh Selatan, harus pulang ke Pantun Pau, desa Pantun Pau, harus membangun pesantren, pesantren di Pantun Pau. Alhamdulillah, tepatnya tahun 2000 ya. Waktu itu saya belum menikah, masih lajang karena belum ada yang mau waktu itu kan, masih lajang waktu itu.
tahun 2000. Terus apa namanya? Kami bukalah pesantren. Terus tahun 2000 itu kami buka pesantren di Patapau. Ya, alhamdulillah pesantrennya waktu itu kami dibangun rangkang 4 kamar untuk tempat santri, kemudian belajarnya di masjid. Kalau ada orang Patapau, kalau pernah ke Patapau, masjid itu di Patapau itu masjidain ya. Ada 2 masjid. Masjid Qadim, masjid Jadid ya. Masjid tua sama masjid baru. Ada 2 masjid. Tahu kan? Nah, jadi di masjid yang tua itulah kami belajarnya santri-santri pertama pesantren. Waktu itu nama pesantrennya Nurul Mustafa, belum Al-Munjiyah waktu itu, masih namanya Nurul Mustafa, dan itu masih ada warisannya. Kalau kalian mungkin pernah melihat ada namanya TK SBB Nurul Mustafa, nah, itu warisan dari ya pesantren yang pertama, masih ada kenang-kenangannya. Ya, di situ pesantren yang pertama dulu kami buka selama kurang lebih dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Ya, selama 5 tahun. Mungkin anak murid yang pertamanya nggak ada di sini, ya. Nah, murid yang pertamanya ada yang sudah punya suami, ada yang sudah beranak ya. Hampir semuanya sudah berkeluarga. Anak murid kami yang pertama di pesantren Nurul Mustafa waktu itu. Namun apa boleh buat, terjadi konflik tahun 2000, terjadi konflik, jadi pesantrennya macet, tidak berkembang karena konflik. Rencana dulu rencananya pesantren itu mau dibuat di Patatbayak, di tempat ditanamnya sawit-sawit sekitar 150 hektar. Itu sebenarnya lokasi pesantren yang pertama ya. Kita sebenarnya nggak bawa fotonya, gambar-gambarnya. Karena kalau bawa bisa terlihatkan kepada itu ketika santri-santrinya pergi ke ladang sawit, duduk di sana, ya, melihat-lihat pohon sawit, ya, di hutan ya, di atas gunung pada waktu itu. Tapi terjadi konflik sehingga pesantrennya jalan di tempat. Orang tidak berani masuk atau mendaftar ke sana karena takut ditembak sama GAR. Karena Patapau itu markas GAR. Akhirnya pesantrennya jadi jalan di tempat. Ya. Jalan di tempat, stagnan, tidak berkembang. Ya. Bahkan yang ada keluar karena takut ditembak. Karena orang GAM itu tiap hari turun dan datang ke pesantren kami. Ngapain? Ya dia datang-datang aja silaturahim. Kita terima gitu kan. Kalian pernah nggak dengar sejarah GAM? Pernah? Waktu itu mungkin kalian belum lahir ya. Belum lahir. Kalau saya usia Sultan belum ya. Tahun berapa lahir? 2008. Belum, udah lewat ya. Jadi yang ada melalui itu yang 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Kalau anak ustadz yang berdua yang sudah melaluinya. Si Syifa sama Faiz. Itu, saya teringat waktu itu. Ya, 2003 ya konflik besarnya terjadi pada waktu itu. Nah, akhirnya karena kondisi keamanan, maka dicarilah tanah untuk lokasi pesantren yang aman. Nah, ini salah satu tempat yang kami survei waktu itu. Nih, yang ada Al-Munjiyah sekarang nih kan. Tapi ada 2 tempat lagi. Di Kota Tring itu ada 1. Kalau antum tahu itu ada jalan di Kota Tring yang naik ke atas sebelah kiri itu ada lokasi juga rencana untuk pesantren Al-Munjiyah kemarin. Dan 1 lagi di SBB. Bayangkan kalau sempat jadi di SBB itu senang antum ya. Tiap hari mandi laut ya. Itu pernah kita survei itu tempatnya di SBB itu di lapangan yang di belakang Alifah itu ya. Kalau tidak salah ada lapangan bola dulu di situ.
situ, pernah kita juga survei di situ, mau beli tanah di situ untuk Al-Munjiyah ini. Nah, bayangkan dulu kalau mau menjadi, ya mungkin antum akan mondok di SBB. Tapi takdir Allah, qadarallahu ma syaa wa fa'al, maka ditakdirkan pesantrennya dibangun di tanah ini. Ini dulu hutan ya. Dulu hutan, bahkan juga dulu kabarnya nih tempat lintasan orang-orang Gam di situ. Dulu tidak seperti ini, jangan antum menganggap ini dulu seperti ini. Bahkan di sini dulu ada turun harimau. Ada turun harimau. Nanti saya cerita lagi ya. Ceritanya panjang, banyak sekali ceritanya sebenarnya. Nggak cukup 2 jam, 3 jam ya. Banyak ceritanya nih. Kan? Ustaz singkat-singkat aja nih ya. Nah, setelah dapat tanah ini, akhirnya dibangunlah Al-Munjiyah waktu ini. Yang pertama sekali, ini termasuk yang pertama. Kebetulan kita mendapatkan bantuan dari salah satu lembaga luar negeri yang waktu itu memberikan bantuan karena kita baru terjadi tsunami pada waktu itu. Ada bantuan-bantuan dari Arab, lembaga-lembaga yang membuat bantuan atau seriti ya, untuk termasuk salah satunya adalah pesantren. Nah, makanya adalah salah satu ini bangunan yang pertama dibangun tahun 2006. Nah, ini masjid ini dibangunnya tahun 2006. Berarti udah berapa tahun nih? 2006, 2005 kurang 2006 berapa tahun? Berapa? 19 tahun. Berarti ini sudah 19 tahun umurnya ini. Maka pantaslah wajahnya sudah tua ya. Wajahnya sudah tua kan, kalau untuk lihat wajahnya sudah tua kan. Udah 19 tahun, tapi masih remaja ya. 19 tahun itu baru masuk dewasa. Ya, dari remaja ke dewasa. Ya. Anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya termasuk ini kamar mandi ini ya. Itu 2006 juga ya. Itu jangan anggap remeh itu kamar mandi yang 5 ya. Itu 2006 dibangun tuh. 2006 sama towernya itu. Sama towernya itu. Dan sama gedung yang itu. Gedung di samping kantin itu kan ada yang 2 kamar. Gedung apa itu? UKS sama gedung apa? BK. Nah, itu termasuk yang pertama. Ini kamar mandi, gedung itu 2. Tambah yang gedung 3 lantai, yang 2 lantai. 2 lantai yang di depan pohon mangga di samping pohon kuini itu. Yang ruangan anak MC kelas 3 itu. Yang 3 lokal, 2 lantai itu termasuk yang pertama dibangun. Termasuk yang pertama dibangun. Dan asrama yang pertamanya dulu itu kamar ruangannya paling ujung. Yang akhwatnya ruangan paling ujung, ustazahnya kamar di tengah tuh, ruangan di tengah tuh, yang laki-lakinya kamar paling ujung bawah. Ustadznya di ruang tengah, belajarnya di ruang bawah, kantornya di ruang atas dekat tangga itu. Nah, itu dia dulu ya. Nah, di situ dia. Nah, waktu itu ini belum ada pagar. Ini dulu ada sungai di situ membelah. Sebenarnya ini tajri min tahtial anhar ya. Ya, kayak surga ya. Dulu ada sungai di situ, sungai kecil. Itu membelah karena ada di nampak kan ada bekas parit. Itu ada sungai di situ. Disitulah dulu bukan kami mandi ya, karena airnya juga nggak besar, sungai kecil, hanya bisa untuk minum waktu itu. Nah, kami ngambil wudhu kadang-kadang ke belakang sana ada sungai ke belakang sana, ya ngambil wudhunya di sana, mandi kadang-kadang di sana juga, mandinya di sana di sungai itu di belakang. Belum ada pagar waktu itu. Kadang-kadang jam 3:30, jam 4 kami udah ke sana. Bawa senter ke sana jalan. Dan masih suasana lingkungannya masih seram ya.
masih takut-takut, mengerikan. Sekali-kali informasinya ada harimau mau turun gitu. Kalau babi nggak usah dibilang, itu setiap malam turun, ya bertamu di pintu-pintu kamar antum gitu. Iya, kecil-kecil itu kan. Kami lihat dari atas itu lihat babi itu jalan-jalan ya, mau masuk kamar gitu ya. Mau masuk kamar, banyak, kadang-kadang sampai 10-12 anak-anak babi. Kali-kali kami lempar pakai batu dari atas, lari dia. Itu suasana waktu itu ya, masih seram, masih ngeri lah ya. Ada juga cerita-cerita horor gitu ya, tapi kita nggak percaya gitu ya. Cerita-cerita horor itu kita nggak boleh percaya dan nggak ada, sesungguhnya itu nggak ada. Tapi sempat juga sih namanya anak-anak juga lihat malam-malam kayak ada kayak ada bergoyang-goyang gitu kan. Apa itu katanya? Udah bilangin itu hantu katanya kan. Ternyata nggak ada, cuman halusinasi aja. Masih lama Ustaz? Ini masih baru pangkal-pangkalnya ini. Apa ya? Biar antum mau ayasah, adaptasi dengan Al-Munjiyah ini. Kalau kita pernah mendengarkan ceritanya seperti itu. Nah, tahun pertama kita mulai belajar ini tahun 2007. Jadi pertama sekali kita mulai, sedikit ya, sejarah nama Al-Munjiyah ini perlu saya sampaikan. Dan tokoh utamanya ya tentu tidak terlepas juga dari Bapak Haji Karnawi. Beliau seorang muhsinin, seorang yang diberikan oleh Allah nikmat harta dan orang yang baik ya, yang sangat peduli terhadap pendidikan. Beliau yang menjadi donatur utama dan pertama dalam hal biaya. Beliau yang termasuk membangun asrama ini dan membeli tanahnya, Pak Haji Karnawi. Tahu kan? Tahu? Pernah dengar namanya? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, beliau yang membangun ini, membeli tanah ini, membangun ini, dan beliau juga yang mengirimkan kami ke Timur Tengah, membiayai kami belajar di Timur Tengah. Ya, semoga Allah menjadikan ini sebagai amal jariah beliau, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Munjiyah ini saya cerita sedikit sejarahnya. Kenapa Al-Munjiyah namanya? Nah, ini ada sejarahnya. Waktu itu kami rapatnya di rumah Atia Najwa. Tahu kakak letting yang sudah tamat kelas 3 aliyah. Di rumah dia itu kami rapat malam itu. Kami rapat saya, Ustaz Fauzan, Bapak Saiful Azhar ada di situ, dan Ustaz almarhum Andisat Putra Faisal Ali Ilsi. Nah, dulu di Pantapau nama pesantrennya apa tadi? Nurul Mustafa. Tapi pada malam itu kami saling memberikan nama pesantren ini apa namanya. Maka akhirnya diusulkanlah namanya oleh Ustaz Andisal Faisal Putra Ali Ilsi, nama Al-Munjiyah ini. Beliau syahid ketika terjadi tsunami. Ya, malam itu kami dapatlah nama pesantrennya dan juga pengurus-pengurusnya malam itu. Yang besoknya kami berencana membuat akta notaris pesantrennya, Dayah Terpadu Al-Munjiyah. Maka besoknya, seminggu kemudian, sepekan kemudian, itu terjadinya kira-kira tanggal 12. Tsunami tanggal berapa? 24 Desember 2004. Nah, kami berangkat ke Banda Aceh mau membuat akta notaris tanggal 12 bulan 12 tahun 2024. Ustaz Andisal sudah berangkat duluan ke Banda Aceh. Lalu saya dengan Ustaz Fauzan berangkat naik mobil berdua ke Banda Aceh untuk membuat akta notaris legalitas ya, surat izin untuk mendirikan pesantren. Kita buat pada waktu itu di Banda Aceh.